Adik-adik sekalian, orang sukses itu memahami proses, sementara orang gagal itu banyak protes. Kita bisa banyak belajar dari kesuksesan banyak orang. Seumpamanya kita hari ini di hadapan kita ada Mas Gibran, kita belajar dari kesuksesan beliau. Satu hal yang kemudian perlu saya sampaikan, ketika melihat orang sukses, tolong jangan dilihat kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Karena orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu dibutuhkan optimisme, keyakinan, percaya diri. Jangan sampai pelajar ini menjadi pelajar yang underestimate. Kalau bahasanya anak-anak Gen Z itu apa? Insecure terhadap kemampuan yang dimiliki. Saya meyakini di balik segala kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul, susuk. Nah, bangsa Indonesia dari awal kemerdekaannya mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang percaya diri untuk menatap masa depannya. Itu pula kemudian yang adik-adik bisa lihat bagaimana kemudian dulu para pahlawan begitu percaya diri untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Yang bisa jawab tak kasih uang. Nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Nanti Anda bertanya, saya jawab, saya kasih uang, saya kasih kaos. Ini saya mau tanya dulu, apa bedanya orang optimis sama yang pesimis? Siapa yang mau jawab? Siswa, siswi, siapa yang mau jawab? Oh gini nih Mbak itu Mas Alid, ini. Sini gak apa-apa Dok. Ya namanya siapa? Nama saya Laila Ayu Jendro Candraning Tias. Saya dari SMA. Alon-alon Laila. Ya, Laila Ayu Jendro Candraning Tias. Laila Ayu Jendro Ayuning Tias. Jendro Candraning Tias. Candraning Tias. Ya. Nama bapakmu siapa kok nama kamu bagus banget? Bambang Jendro Haryanto. Bambang Jendro Haryanto. Ya, saya harus tahu namamu. Saya harus tahu namamu, harus hafal namamu, harus tahu nama bapakmu. Kenapa? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Panggilannya Laila Ayu apa Jendro? Panggilan saya kalau di sekolah biasanya dipanggil Ayu atau Laila. Kalau di sekolah Ayu. Ya. Kalau di rumah ganteng gitu ya? Oh enggak. Mbak Ayu dari SMA mana? Saya dari SMA Negeri 9 Surakarta. Negeri 9 Surakarta. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Ayu? Sekolah di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini para calon suami hati-hati. Kalau punya istri intelijen, HP-mu mendino diawasi terus. Apa bedanya optimisme sama pesimis? Bedanya orang optimis sama pesimis menurut Mbak Ayu apa? Kalau kita optimis, kita percaya sama hasil yang kita lakukan. Kita percaya dengan hasil yang kita lakukan, tidak meremehkan potensi diri apa yang kita tidak alon-alon, tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Kita tidak meremehkan potensi yang diri kita miliki. Ya. Kalau pesimis? Kalau pesimis itu kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Oke, saya mau tanya sekarang, kalau seandainya botol ini isinya separuh, menurut Mbak Ayu bahasanya yang pas itu apa? Masih separuh apa tinggal separuh? Tinggal separuh. Berarti kamu pesimis. Orang pesimis itu selalu melihat lebihnya, bukan melihat kurangnya. Kalau Anda mengatakan tinggal separuh, berarti yang kamu lihat kurangnya apa lebihnya? Kurangnya. Kalau mau lihat optimis, masih
Berarti apa? Yang kamu lihat lebihnya. Sama dengan orang yang hidungnya pesek. Yang dilihat bukan peseknya, tapi cara bernapasnya. Wow, orang pesek malah panjang umur. Buktinya apa? Ambekannya ngirit. Oh, kayak Mas Alit itu justru kekurangan jadi kelebihan. Mas Alit itu MC-nya. Itu dia memahami kekurangan dia jadi kelebihan. Merongos toh. Nah, tapi dia percaya diri dengan merongosnya. Itu. Ini anaknya Pak Demarwoto Mas ini, Mas Alit ini, anaknya Pak Demarwoto. Oke, kalau pesimis apa, Nduk? Kalau pesimis apa pesimis? Tidak percaya dengan potensi yang kita miliki. Tidak percaya dengan potensi yang kita miliki. Lumayan lah, nyata kasih duit. Nah, sini sayang. Nah, jadi begini. Nanti di akhir sesi kamu tanya, tak jawab, tak kasih uang. Wes, ben meriah, satu pertanyaan tak kasih 300.000. Wah, lumayan toh. Tambahi dana kenakalannya masih. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis itu selalu melihat lebihnya, tidak melihat kurangnya. Nah, saya melihat hari ini banyak generasi kita yang menatap masa depan bangsa Indonesia itu tidak optimis. Saya kasih contoh. Tahun 2022, saya diminta Bapak Presiden untuk ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022, Mas. Di Jakarta Convention Center. Bagaimana mendatangkan investasi dunia. Nah, ini pas ada Bapak, ada Pak Presiden, semuanya ngumpul lah ini, Mas. Nah, ini di JCC. Waktu itu saya diminta, saya dikasih waktu 10 menit. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang optimis. Saya bilang, tahun 2023 Indonesia sebagai salah satu negara yang terancam dengan adanya resesi global. Ternyata dijawab sama Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami, kata Al-Quran. Kita nggak boleh pesimis, kenapa? Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kita. Maka saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kenapa kita jadi pesimis? Saya bilang, Indonesia itu bangsa yang berdikari, terutama mereka yang berada di pedesaan, nggak ngerti apa itu resesi. Wong orang desa itu asik kok, Mas. Mangan sego, yo berase dewe. Mangan sayur, sayure dewe. Mangan buah, buahe dewe. Mangan pitik, pitike dewe. Mangan endok, endoke pitik. Dipangan ndok murah bahaya tah. Sekarang era TikTok itu enak, Mas. Apa-apa viral, Mas. Mau ngomong sak kecap viral. Udah bahaya dah viral. Mau ngomong cuak viral. Kayak saya kemarin di Facebook, Mas. Kalau Facebook itu kan rata-rata penggunanya itu usianya mateng, Mas. 40 tahun ke atas itu sukanya Facebook. Kalau 25-40 sukanya Instagram. Kalau 25 ke bawah itu sukanya TikTok. Lah ini ada pengguna Facebook usia 60 tahun. Ibu-ibu janda, nenek-nenek. Jam 11 malam bikin status. Apa coba statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. 60 tahun. Akhirnya tak komentari, ada mbah. Siapa Gus? Israel lagu ngono. Mbah malah jawab cuak. Jangan si baik ya aku. Nah, saya bilang, jangan sampai dengan gambaran-gambaran seperti itu menjadikan kita pesimis menatap masa depan. Nah, selalu saja ada bayangan-bayangan kita tentang masa depan yang membuat kita takut. Coba adik-adik sekarang dijawab. Bayangkan Anda naik perahu di tengah sungai. Perahunya bocor. Di samping perahu Anda banyak buaya.
Apa yang harus Anda lakukan? Minta tolong sama buaya, cangkemin. Minta tolong sama buaya. Bayangkan Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai, samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Berenang, hitipangan boyo, bro. Berdoa, ya sampai kamu berarti religius banget gitu loh. Tapi begitu rampung, kowe ndonga, boyone melu ndonga. Apa dongane? Kamu ndonga, ya Allah Tuhan lindungi saya. Boyone juga langsung ndonga, Allahumma barik lana. Ayo. Boyone ndonga nguntal awakmu. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai, kemudian perahunya bocor, di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan hanya satu, apa? Berhenti membayangkan. Loh, kan saya bilang tadi apa? Bayangkan. Solusinya apa? Berhenti membayangkan. Kita itu nggak bisa besar, kenapa? Karena selalu saja takut dengan bayangan-bayangan masa depan. Maka quote-nya Gus Miftah apa? Saya bilang, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mending kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kita sering takut, Mas. Saya terlahir sebagai orang miskin. Saya terlahir sebagai orang desa. Saya terlahir nggak punya apa-apa. Sekarang orang kecil punya harapan jadi orang besar. Dulu siapa yang ngira Pak Jokowi bisa jadi presiden? Dan ternyata orang Solo bisa membuktikan itu. Bahwa orang biasa juga bisa menjadi seorang presiden. Nah, artinya apa? Kalau Pak Jokowi bisa, kita juga bisa, betul? Loh, kita sama Pak Jokowi sama. Pak Jokowi makannya nasi. Bapak makannya nasi toh, Mas? Nasi. Minumnya juga air toh, Mas? Air. Orang kok Pak Jokowi ini makannya kemudian sop martel lu yora kok itu loh. Beliau bisa jadi orang besar padahal juga berangkat dari strata yang sama dengan kita. Pertanyaannya kok bisa? Iya, karena punya optimisme. Nah, kita hari ini hadir di era medsos. Nah, kalau dulu zaman saya viral pertama kali itu jadi orang viral masih susah. Kalau sekarang apa-apa viral. Ngomong sak kecape viral itu loh. Begitu sulit. Lupakan silit viral. Coba. Apa tuh saya kira viral itu? Wah, apa viral. Dulu zaman saya susah, Mas. Saya itu dulu viral pertama kali itu tahun 2018 pas saya ngaji di klub malam. Di lokalisasi. Kowe ndelok apa? Oh, ono toh. Oh. Tolong Mas Gibran jangan lihat, Mas. Jangan lihat, Mas. Ini 2000, malah ndelok Mas Gibran. Apik iki, Mas. Ini tahun 2018 di klub malam di Bali. Ini mbak-mbak saya ajak sholawatan. Nah, saya ajak sholawatan, saya ajak pengajian. Oh, caci lagi matane. Ini di Bali, Mas. Begitu saya pulang langsung viral, trending di mana-mana. Ini viral saya pertama kali. Kalau waktu itu berita kok masuk Lambe Turah, dijamin tuh turah, dijamin tuh viral. Karena waktu itu Lambe Turah betul-betul mencari berita yang bagus. Kalau sekarang saya pikir beda lah gitu. Viral. Delala, Mas. 2019 saya viral lagi. Apa waktu itu? Masuk Islamnya Deddy Corbuzier di pondok pesantren, Mas. Datang ke pondok saya. Lah ini momentum Mas Deddy Corbuzier datang ke pondok 2019, mualaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah,
dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ini tahun 2019, bulan Juni. Pertanyaannya begini, kalau hanya orang sekedar viral itu gampang, tapi bagaimana mempertahankan keviralan itu? Bagaimana bisa viral? Prestasi bukan sensasi. Kalau cuma sekedar sensasi, ada pepatah Arab mengatakan begini, bul ala zamzam fatu'rof, kencingilah sumur zamzam maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Viral mencari melalui jalur sensasi. Saya tidak mau melakukan itu. Bahwa kita viral harus prestasi. Saya dikenal banyak orang, mengislamkan banyak orang, tapi saya dikenal sebagai tokoh yang toleran. Ada 7 provinsi yang mayoritas banyak orang non-Islam itu menggelar survei, Mas. 7 kiai yang paling dihormati di kalangan orang Nasrani. 1 ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nomor 2 ada almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Nomor 3 ada almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Nomor 4 ada Buya Syafi'i Ma'arif, almarhum, yang Pak Jokowi sangat dekat dengan beliau, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima ada Profesor Dr. Quraish Shihab, bapaknya Najwa Shihab, tafsir Al-Misbah. Yang keenam ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Yang nomor 7 saya paling muda, Miftah Maulana Habibur Rahman. Pertanyaannya kok bisa? Ya karena saya toleran. Anda pengen tahu bukti toleran saya apa? Kita lihat video tahun 2021 yang saya dihakimi oleh orang-orang keras, bahkan saya dibilang kafir ketika saya ceramah di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Ya, coba lihat videonya. Saat aku ini Mas, saya tahun 2001 tasbih ini Mas. dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2021 Mas. Sehari berikutnya diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier, itu dalam sehari ditonton 7 juta kali. Dikomentari 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki saya. Miftah kafir. Saya marah, enggak. Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, sahadat meneh. Malos rarewel ya Leo. Alasan mengkafirkan saya apa Mas Gibran? Karena saya dianggap masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah itu banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Kafir kabeh iki ayo kowe. Wis mbayar di kafir-kafir ke? Saya kemarin mengucapkan selamat Natal bagi yang melakukannya. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku sukacita dan bahagia merayakan Idul Fitriku. Orang bilang Miftah Kristen. Saya jawab, siapa yang bilang? Buktinya kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Ayo. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya juga tidak jadi ibu. Kamu yang jomblo mengucapkan teman kamu selamat menikah, kamu tetap jomblo. Cuaks. Kamu yang jomblo santai saja Mas. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah. Yang jelas jomblo itu free hatin. Santai. Saya dulu nggak pacaran ya tetap laku. Saya dulu nggak pacaran Mas, bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau Mas.
Loh, aku biar kere banget ya, Cah. Saya dulu kuliah itu yang nggak punya motor cuman saya sendiri, kemana-mana jalan. Tapi hari ini saya katakan sama mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jatuh no ambahmu. Lah Mas Gibran ini beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Orang bahaya tak? Aman. Wes terus pacaran dok, santai saja. Betul? Ini the best quote hari ini kamu tulis, kamu dengarkan. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Wow. Saya kebetulan bahasa saya gitu Mas itu banyak. Ditulis di bokong truk. Makanya saya kemarin dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk Mas. Ada 350 truk lah, model-model kayak gini Mas ini. Nah ini banyak kayak gini. Nah, nanti ada yang paling menjijikkan. Mobil tangki sedot WC, kurang ajar kok itu. Isan. Ada mobil tangki sedot WC gambar saya. Quote-nya apa? Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Angel. Nah, kita kembali soal viralitas tadi itu. Hari ini hampir semua orang, Mas Gibran, itu mencari informasi dari apa yang namanya gadget. Baik itu YouTube maupun melalui medsos yang lain. Pergeseran informasi begitu cepat. Dulu orang pengen mendapatkan informasi melalui TV. Makanya pengajian-pengajian di TV itu keren. Kemudian berpindah ke YouTube. YouTube kemudian trafiknya menurun gara-gara ada Instagram, ada Facebook waktu itu. Kemudian muncul Instagram, apalagi hari ini TikTok. Dengan durasi 2 menit sudah bisa lihat tausiah. Dengan durasi sekian menit sudah bisa melihat tokoh yang diidolakan. Ternyata ada plus minusnya. Kalau dulu zaman masa kecil saya Mas Gibran ini mohon maaf. Malam ini ada berita champion tadi malam bertanding Real Madrid Barcelona, kita pengen mendapatkan update beritanya baru besok pagi. Bahkan kalau udah terlalu pagi nunggu koran keesokan harinya. Dulu Anda kalau mau berkirim surat lebaran harus menggunakan kartu lebaran melalui kantor pos. Dulu saya ngekos kalau mau uang, ibu bapak saya harus kirim melalui wesel. Dulu kalau mau belanja harus datang ke pasar, ke mall. Sekarang semuanya serba mudah. Orang mau belanja tidak harus ke mall, cukup paket. Makanya istri saya itu sama sekali nggak pernah nge-mall, sama sekali nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketannya datang. Karena memang perempuan tuh hobinya cuma 3, nge-mall, ngemil, ngomel. Itu perempuan. Makanya cowok harus paham. Sekarang cowok yang good rekening lebih disukai oleh cewek daripada cowok yang good looking, betul? Pasti itu. Nila awakmu rungokno le cah lanang kuwi. Kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai, rekening nomor 1. Cair. Karena di balik rekening suami, di balik good rekening ada wajah istri yang glowing. Nah, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong coming. Rai ini glowing Mbak Baik. Apalagi yang di sana ya Allah, ya. Alisnya kayak galengan. Nah, informasi yang begitu cepat itu memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terutama kaitannya dengan kebangsaan dan keagamaan. Hari ini begitu gampang kita mencaci pemerintah atau mencaci orang lain itu dengan menggunakan media sosial yang kita miliki. Nah, saya itu Mas pas pulang dari dari Taiwan waktu itu. Jadi saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu saya ada pengajian di Taiwan. Di pesawat itu saya nggak bisa tidur Mas. Baca 1 ayat dalam surat Yasin. Tak angen-angen nganti paham itu maksudnya apa tuh? Ayatnya apa Dek?
Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana tangan dikunci, mohon maaf, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya waktu itu mikir, kenapa kok mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara? Ternyata hari ini Mas, mohon maaf, orang itu banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari-jarinya, dengan jempolnya. Sekarang kalau Anda mau menghina saya, menghina Mas Gibran, tidak perlu memaki secara langsung, cukup dengan postingan di medsos. Ini besok semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Besok apapun ketikanmu akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya menduga sekarang malaikat Raqib dan Atid sudah tidak lagi mencatat amal manusia. Kenapa? Karena manusia sibuk mencatat amalnya masing-masing melalui HP-nya masing-masing. Makanya besok begitu hari kiamat Anda dihisap, malaikat datang, kowe seneng, alah malaikat randuwe catatan. Begitu malaikat datang langsung dia teriak, buka HP-mu, muncul kabeh tangan, Mbak. Nah, jeleknya kemudian apa? Karena begitu gampang kita mendapatkan informasi, kita sering mendapatkan informasi yang salah melalui ujaran-ujaran kebencian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi kita ikuti. Maka disitulah kemudian muncul paham namanya radikal. Bagaimana kemudian orang diajari menjadi keras, bagaimana orang menjadi benci dengan orang lain hanya gara-gara melihat postingan yang ada di media sosial. Maka hari ini mau saya sampaikan, Mas, tolong dilihatkan di depan orang-orang yang mulai terpapar paham radikal itu ciri-cirinya apa? Kita lihat di sini, Mas. Adik-adik semuanya dilihat. Setelah ini langsung nanti kita tanya jawab, ya. Ciri-ciri orang yang mulai terpapar paham radikal. Yang pertama, tidak menerima khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Perbedaan. Ciri umum dari orang yang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat. Mereka hanya mengambil satu pendapat dan menyalahkan orang lain. Ternyata ini tidak hanya persoalan keagamaan, juga kebangsaan. Makanya coba Anda lihat, orang berbeda itu sebenarnya boleh kok. Yang nggak boleh itu adalah bercerai-berai dan bermusuhan. Contoh dalam berbangsa, Anda itu berbeda dengan Pak Jokowi sebagai presiden itu boleh, sah. Tapi persoalannya di Indonesia itu satu, orang itu kalau sudah seneng, seburuk apapun tidak akan mengubah pandangan cintanya. Tetapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tidak akan merubah kebenciannya. Orang bilang, Pak Jokowi anti kritik. Saya termasuk orang yang pernah memberikan kritikan kepada Pak Presiden ketika ada keputusan Presiden tentang legalitas miras, Mas. Waktu itu kan ramai, kontroversi. Saya konversi pers, saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, dengan ini menyatakan dengan tegas menolak legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya, minuman keras yang halal dan layak untuk dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Minuman keras, Mas, atos. Pak Praktik malam itu telepon saya, Gus, masukan Gus Miftah diterima sama Presiden, besok keputusan Presiden dibatalkan. Ini menunjukkan apa? Pak Jokowi juga mendengar rakyatnya. Yang menjadi problem itu adalah kita itu kalau sudah tidak seneng, cara menyampaikannya itu kasar, tidak dengan cara yang baik. Harusnya yang kita kritisi kebijakannya, tapi yang kita serang adalah personalnya, yang kita serang fisiknya, yang kita serang orangnya. Anda boleh nggak setuju dengan Mas Gibran sebagai wali kota, keputusannya Anda boleh kemudian berbeda pendapat, tetapi yang dikritisi itu kebijakannya, Mas, bukan personal orangnya. Ini kesalahan kita. Kalau orang menganggap dirinya paling benar kemudian orang lain salah, ini jelas orang yang mulai terpapar paham radikal. Contoh, saya tahun 2022 bersih tegang dengan Ustadz Khalid Basalamah. Terkait apa? Terkait wayang. Karena Ustadz Khalid mengharamkan wayang, dan saya nggak terima dengan pandangan itu. Bagi saya wayang tidak haram. Pas haji tahun 2022, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Arafah. Orang bilang,
Miftah sama Ustadz Khalid bermusuhan, pasti kelahi di Mekah. Begitu beliau muncul mas, tak rangkul mas. Orang bertanya, loh bukankah kalian berbeda pendapat? Iya, saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid, tapi bukan berarti saya bermusuhan dengan Ustadz Khalid. Kenapa? Karena perbedaan itu ada masalah pendapat, keilmuan. Saya tidak mungkin memusuhi secara personal. Di Indonesia tuh nggak bisa mas. Kalau sudah berbeda pendapat pasti dikira musuh. Kok saya berbeda pendapat dengan Mas Gibran, orang akan mengatakan, wah Miftah kayak kalau Mas Gibran bermusuhan. Anda salah. Nah, yang paling parah di Indonesia adalah orang tidak bisa menerima perbedaan pendapat terkait agama, menganggap pandangan agamanya paling benar dan menyalahkan pandangan orang lain. Padahal mohon maaf, ayat Quran itu turun dengan multi tafsir. Saya mau kasih contoh, mohon izin mas, saya tak berdiri mas. Ada coba dilihat, ini mau saya kasih contoh bagaimana Al-Quran itu tafsirnya banyak. Di depan balai kota ada tabrakan motor, der. Ketika tabrakan itu berlangsung, ada 3 orang, 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Kira-kira 3 orang ini ketika ngomentari kecelakaan itu beda-beda apa sama? Beda apa sama? Pasti beda. Der yang komentar kiai, kiai akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya maklum tuh cangkemnya kiai, itu loh. Langsung inna lillahi. Tapi kalau yang lihat polisi, kira-kira komentarnya polisi apa, Dik? Ini kalau dilihat dari TKP-nya, kecelakaan ini terjadi karena pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi normatif. Begitu tabrakan der yang lihat makelar, kira-kira bahasanya apa? Motornya rusaknya 70%. Ini harga motornya 10 juta, rusak 70%. Ini kalau dijual harganya tinggal 3 juta. Kasusnya sama, dari kacamata berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Agama juga sama. Makanya orang itu kalau melihat Kanjeng Nabi dawuh begini, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ternyata mohon maaf, walaupun sumbernya sama Kanjeng Nabi, cara salatnya beda-beda. Contoh orang takbiratul ihram, sunahnya kan begini. Karena sunnah bentuk takbir beda-beda. Ono sing gua ya Allahu Akbar. Coba kalau kamu besok ke Mekah ke Madinah, di Masjid Nabawi itu orang salat bentuknya macam-macam. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, ada yang angkat tangan tinggi Allahu Akbar. Ono sing koyong pencak silat Allahu Akbar. Ada lagi yang model kayak nyegat bis kota Allahu Akbar. Ada. Padahal sumbernya satu. Contoh lagi umpamanya orang sedekap. Orang sedekap dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Orang sedekap dalam sholat hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah, gak wajib. Makanya Allahu Akbar boleh, tapi ya rasa mau tambahi siap gerak nih aja nih loh. Sunnah. Karena ini sunnah, bentuknya macam-macam. Kalau sunnahnya di bawah dada, di atas pusat, tangan kanan menggenggam tangan kiri, Allahu Akbar. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Ono sholat subuh kademen, Allahu Akbar. Kademen bro, katisen. Poso wetenge loro mbak-mbake, Allahu Akbar. Iya nah. Nyekeli watang. Sing dhuwur banget ya ono, Allahu Akbar. Ketok era entuk BLT iki, mesake. Ana meneh sing isor banget, Allahu Akbar. Flu burung. Tahiyat itu loh mas, akan Danile, tahiyat itu loh. Kamu pernah lihat gak orang tahiyat bentuknya macam-macam? Ono sing ngene, ono sing ngene-ngene, ono sing ngene-ngene ya kan? Ternyata imam madhab 4 yang masyhur itu ya beda-beda le. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Tak, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau Imam Hanafi cuman sekali tok, asyhadu alla ilaha illallah. Wis orang ngadeg meneh. Ngomong impoten tak ajar. Asyhadu alla ilaha illallah, wis rampung. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah
telunjuknya goyang. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah. Ketemu Allah, tuwing, 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 tuwing. Itu Imam Hambali. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Bener semua Gus, bener. Kalau Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai rampung. Anda mau pakai Syafi'i begini boleh? Mau pakai Hanafi begini-begini boleh, mau pakai Hambali begini-begini boleh, mau pakai Maliki begini-begini boleh. Yang nggak boleh begini-begini, lah ini nggak boleh ini. Ini tahiyat model opo? Tahiyat opo? Nah, termasuk di Solo Raya ini yang dulu sering rame apa? Katalah perbedaan antara NU dengan MTA. Ya sudahlah. Wong semuanya orang punya cara masing-masing ya Mas ya. Kowe arep melu MTA ya urusanmu, kowe melu NU ya urusanmu, kowe melu Muhammadiyah ya urusanmu. Tetapi kita tidak boleh mengklaim bahwa pandangan kita paling benar kemudian menyalahkan orang lain. Nggak boleh. Kalau NU dan Muhammadiyah itu kemarin pas saya terakhir ceramah di hadapan Bapak itu forum silaturahim ketua umum parpol, saya bilang pas ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, saya bilang apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau anaknya Kiai NU itu dipanggil Gus, kalau anaknya Kiai Muhammadiyah dipanggil guys. NU Gus, Muhammadiyah guys. Satu, perbedaan ulama. Hai guys. Kemudian yang kedua, ndi mau gambare? Wah ini. Tidak punya dasar keilmuan. Rata-rata orang radikal itu Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak nganggo utek. Jarkoni iso ngajar iso nglakoni. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Gegeden das. Enggak punya dasar keilmuan. Lanjut. Kemudian orang radikal itu eksklusif. Ciri lainnya suka eksklusif dalam berkelompok. Cenderung merasa kelompoknya saja yang berada di jalan yang lurus dan merasa paling benar. Ini namanya fanatisme buta. Nggak boleh, ta'assub dalam agama itu. Ini eksklusif. Makanya besok ini kita pemilu di Solo Raya harus kondusif. Apapun perbedaan partainya, perbedaan calegnya, perbedaan pilpresnya, tetap harus rukun. Setuju? Nggak boleh saling menyalahkan. Nggak boleh merasa paling benar. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya Mas Gibran. Orang radikal itu anti Pancasila. Kalau kelompok Islam radikal biasanya akan menentang ideologi Pancasila karena dianggap salah dan tidak menerapkan syariat Islam. Contoh, orang yang menganggap Pancasila itu tidak boleh. Ada ustadz yang mengatakan begini Mas, Pancasila, sebut Pancasila bid'ah, orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Ini hati-hati. Orang yang mengatakan Pancasila itu tidak cocok dengan Indonesia, ini jelas orang yang tidak memahami sejarah. Pancasila itu prosesnya panjang. Peran Pancasila itu ikhtiar hebat dari orang-orang terdahulu, dari founding fathers. Kemudian apa? Orang-orang begini tidak mencintai tanah airnya, selalu saja membangga-banggakan bangsa lain. Madinah hebat, Palestina hebat. Tetapi ketika mencintai Indonesia dia mengatakan cinta tanah air tidak ada dalilnya. Coba kita lihat sejarah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu beliau berangkat dari Mekah, mata beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah, innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu tanah Mekah adalah tanah yang paling aku cintai. Begitu masuk kota Madinah, tangannya diangkat berdoa. Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina ila Makkah wa asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah air? Jawabannya sederhana, karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan beliau meninggal di Arab serta dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia,
mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kita mencintai Indo. Kamu nggak semangat Indonesia? Semangat dong, canom orang semangat. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indo. Coba, untuk mencintai Indonesia kamu tanya dalil. Ketika Palestina dibom sama Israel, kamu bela Palestina tidak nyari dalil. Kan pekok itu loh. Ayo. Untuk mencintai negaramu kamu cari-cari dalil. Untuk mencintai negara lain kamu tidak cari dalil. Padahal apa? Hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Terakhir, nomor 5, ciri orang radikal itu memusuhi orang yang beda agama. Orang radikal kiranya kurang memahami konsep pembagian kafir. Semua orang kafir selain muslim itu musuh agama, harus diperangi, bahkan halal nyawanya. Nggak ada leh. Nabi Muhammad itu toleran. Coba saya mau tanya begini, boleh nggak orang Islam menerima pemberian dari orang non Islam? Boleh nggak orang non Islam menerima pemberian dari orang Islam? Boleh. Saya tadi matur sama Mas Wali, kalau besok Mas Wali Kota datang ke pondok saya pas ulang tahun pondok, Anda akan menyaksikan kampung yang aneh. Kampung saya itu 60% Katolik, Mas. Selatan rumah saya itu rumahnya pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan gitu. Dan kita akur di situ. Adik-adik, lihat analogi saya yang paling sederhana kenapa kita harus akur orang Indonesia. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Islam, kamar Islam, Kristen, ada nggak ya teman-teman kita Kristen yang hadir hari ini? Keren. Ada kamar Katolik, ada teman-teman kita Katolik yang hadir hari ini? Good. Ada kamar Hindu, ada kawan-kawan kita Hindu? Satu. Ada kamar Buddha, ada kawan Buddha? Ada. Ada Konghucu, ada nggak yang Konghucu? Nah, kalau yang di depan ini jelas Darmo Gandul atau Gandul Limbah Darmo. Saya meyakini Indonesia itu akan baik-baik saja kalau orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing. Nggak usah ngurusi kamarnya orang lain. Setuju? Orang Islam ya kembali ke kamar Islam, ngapain ngurusi gereja? Orang Katolik ya kembali ke kamar Katolik. Makanya saya jadi ingat Mas Gibran yang negur pembangunan gereja atau apa itu Mas, yang kemarin ramai itu, yang izinnya nggak usah terlalu belibet itu loh Mas, gereja ya, itu benar. Kadang-kadang kita itu arogan ya. Contoh begini, kemarin di Bogor ada orang berdoa di rumahnya sendiri dalam rangka Natal, didatangi, dipersekusi. Alasannya apa? Tidak mendapat izin. Saya mikir, sejak kapan orang berdoa sama Tuhannya harus mendapatkan izin? Loh, tapi itu bukan gereja Gus. Lah wong omahe dhewe, ndonga dhewe, sing muni yo cangkeme dhewe. Berdoa dengan Tuhane dhewe. Kok harus dapat izin itu dari mana? Saya itu malu Mas Gibran, kalau mau Natalan gereja-gereja dikawal sama polisi, tentara, banser. Seolah-olah mereka mau ibadah saja tidak aman, harus dikawal dengan tentara, harus dikawal dengan polisi. Betul? Malu kita itu seharusnya. Kalau saya seneng, saya sampaikan apa? Wahai kawan Nasraniku, silakan kamu datang ke gerejamu, beribadah sesuai dengan keyakinanmu. Kenapa? Karena saya meyakini gereja itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi orang Nasrani. Saya bilang sama orang Islam, silakan kamu datang ke masjid, silakan kamu sholat berdasarkan keyakinanmu sebagai orang Islam. Kenapa? Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Katoliknya baik, Hindu, Konghucu, Budanya baik, maka Indonesia aman. Maka saya bilang, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan.
Kan begitu pemahamannya. Kok kita lihat orang berbeda agama kok itu musuh kayak. Kan rupanya kayak Yesus kayak. Apaan? Sing kaya Yesus iki malah aku rambutnya gondrong ini iki. Nah, coba meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Kalau konsep Al-Qur'an apa Mas Gibran? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain punya potensi menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Artinya apa? Nabi pernah mengatakan begini, jangan pernah ada seorang anak yang menghina bapaknya orang lain. Oh, mohon maaf, jangan pernah ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri. Apa? Ditanya Nabi, emangnya ada anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada, siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Kalau kamu pengen bapakmu tidak dihina, ya jangan menghina bapaknya orang lain. Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina, jangan pernah menghina agamanya orang lain. Orang radikal menganggap agamanya paling benar dan menyalahkan semua agama orang lain. Pola-pola seperti itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Mas Alid, ayo dah ngobrol aja sama anak-anak. Tak ngopi sama Mas Gibran. Silakan Anda bertanya, saya jawab, tak kasih uang, tak kasih kaos. Kaos dari Pertamina. Ditunjuk sama Mas Alid. Ya, dua cewek, monggo. dua cowok. Yang non, butuh yang non 2 nggih. Aku juga yang non Islam juga boleh bertanya. Iya. Cowok 2, cewek 2. Nah, Mbak, satu. Sini. Tunggu. Woi, sabar, woi. Alon-alon Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir, sini. 2, ambil hop, tahan dulu. Cewek. Yang non. Mbak, kamu Mbak. Nah, sini 1. Nah, sekedap. Ayo, kiri Mas, maju Mas. Monggo, sini. Legah sini. Silakan teman-teman, monggo duduk dulu. Duduk sini. Nih, tuh. Ayo Tak meneng siapin wae. sangunya. Sangunya kayak, yuk monggo. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Julia Eka Tama dari SMK Warga Surakarta. Julia Eka Tama. Dari SMK? Warga Surakarta. Warga Surakarta. Jurusan kamu apa, Nduk? Elektronika Industri. Elektronik industri. Besok kalau besar pengen jadi apa? Copet. Ya, intinya mau jadi orang sukses saja. Loh, copet juga banyak yang sukses. Sukses dunia dan akhirat. Lah ya apa? Mbah Mudin ya akhirat yang sukses. Pengen jadi pengusaha, apa pengen jadi Pak Wali kayak Mas Gibran, atau pengen jadi apa? Ya mau jadi pengusaha. Oh pengusaha. Ya tak dongake jadi pengusaha biting ya. Nggih. Oke. Cah cilik saya kira ngerti biting gitu ya Mas. Kamu tahu biting nggak? Nggak tahu. Lah orang ngerti Mas. Bocah cilik saya kira ngerti biting, zamannya ra biting. Itu, sapu lidi. Oh iya, sapu lidi ketoki, diculeke matamu itu biting namanya. Apa Mbak, panggilannya Mbak Juli? Apa Jul? Pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya apa tuh? Kamu tanya saya apa Mas Gibran? Tanya jenengan. Oh, nanti tanya Mas Gibran juga boleh. Halah guyune hehehe. Kemayu Jul. Juli bisa pengen kuliah di mana? Belum tahu. Oh, belum tahu. Madesu, masa depan suram. Apa Jul? Pertanyaannya, apa tujuan dan kenapa pertama kali Gus Miftah terpikirkan untuk membuat talk show orasi kebangsaan ini? Oke, kenapa gitu ya? Ini awalnya pandemi Cah. Saya selalu bilang begini, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras.
Saya waktu itu melihat Mas, gara-gara pandemi itu kan orang banyak takut mati. Maka kemudian kesadaran beragamanya itu tinggi. Akhirnya udah pengen ngaji. Lah yang saya sayangkan adalah banyak orang yang ngaji melalui jalur yang salah. Begitu ngaji suka menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menerakakan orang lain. Dan itu banyak. Lah, yang diserang anak-anak muda. Maka kemudian saya buat ini. Kemudian yang kedua apa? Menipisnya nilai-nilai kebangsaan. Coba bayangkan zaman sekolah adik-adik hari ini dengan zamannya Mas Gibran, zaman saya. Dulu zaman kita itu Mas, masih ada pendidikan namanya PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Udah nggak ada. Ya berarti tua aku Mas, tua aku. Ada Pak Guru di sini. Ada yang sepuh nggak? Guru atau siapa? Oh nggak ada. Dulu zaman saya itu masih ada PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Bagaimana saya diajarkan untuk mengenal sejarah. Nama-nama pahlawan dihafal. Coba kamu sebutkan 7 nama pahlawan, 4 cowok, 3 cewek. IR Soekarno. Siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Supomo. Supomo. Lucinta Luna. Oh bukan. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Yang cewek, yang sekarang yang cewek. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Cut Nyadin. Cut Nyadin. Cut Mini, Cut Keke, Cut Tari. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Satunya Cut Nyadin, Cut siapa? Cut Mu Kecut gitu loh, cangkemnya kecut. Kecut. Cut Meutia. Siapa lagi? Sing wedok. Nah, orang ngerti Mas. Ya tak tanya. Kamu tadi bilang Raden Ajeng Kartini. Kamu tahu nggak siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nah, orang ngerti. Kalau saya tahu nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia harum nama. Lihat ternyata banyak nama-nama tokoh itu rata-rata punya nama asli Mas. Contoh Ki Hajar Dewantoro. Itu nama aslinya adalah Suwardi Suryo Ningrat. Kemudian Diponegoro itu nama aslinya Ontowiryo. Nama kompleknya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kok amin gitu kok yang ndonga. Amin. Orang ngerti dok, kenapa? Karena memang nggak ada pendidikan itu Mas. Coba di sekolah-sekolah itu. Dulu zaman saya kecil diwajibkan untuk bahkan apal dengan nama menteri. Sekarang mana ada anak-anak apal dengan nama menteri? Coba Menteri Keuangan. Orang ngerti Mas, orang ngerti. Menteri Keuangan nggak tahu. Menteri Pertahanan. Orang ngerti Mas, gitu loh. Wali Kota Solo. Pak Gibran. Sampai rangkali tak gua apa mau ning mburi. Ini repot. Dulu kita disuruh menghafal Mas lagu-lagu kebangsaan. Wow, hafal kabeh. Sekarang banyak yang nggak ngerti. Ngerti itu ya nemen ngomong. Miring ngopo jengking sanyamanmu wae. Wih, ya jalan. Kalau dulu kita hafal lagu syukur umpamanya. Kamu tahu nggak lagu syukur? Dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh Fales.
syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Wih cah, piano iso ora orjene kuwi. Aku pengen krungu anak-anak sekali lagi. Dari yakin hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi mas, semuanya tangan diangkat untuk kemerdekaan Indonesia. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Saya dulu wajib guru saya, kamu harus apa? Sekarang nggak tahu. Ngertinya ya nemen, ngertinya ya cumani, ngororo gelut, gara-gara Denny rabi, ini kita kan. Ya, soalnya nggak ngerti mas gitu loh. Iya nggak? Coba lagu-lagu kebangsaan yang kamu hafal lagu apa aja? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Halo Bandung. Halo Bandung. Oh ya anak waton. Kayak mereka cangkemnya santri NU kayak gitu. Halo waton. Jos gitu. Kamu itu nggak usah bengok ya halo waton. Aku tahu kamu NU, wajahmu kayak besek kok. NU sih. Jadi alasannya itu dok. Karena semakin menipisnya nilai-nilai kebangsaan. Maka waktu itu begitu saya berjalan setahun, saya ketemu sama Pak Jokowi, beliau bilang, Gus, dibesarkan dong, supaya anak-anak ngerti, mencintai bangsanya, mencintai tanah airnya. Alasannya begitu dok. Ya, udah lanjut, masih. Kamu masih bocah kuru banget, ya Allah, ya Allah. Nama saya Sidik Dwi Ardianto dari Sigit. Sidik Oh Sidik. dari SMK Warga Surakarta. SMK? Wardah. Warga Oh warga. Kelas berapa kamu dik? kelas 11. Kelas 11. Cita-citanya dik? Cita-citanya mau bekerja di industri. Oh industri apa? Industri Percopetan. pertambangan. Oh pertambangan. Berarti kuliahnya besok di geologi? Di? Geologi? Gak nentu. Karena bisa juga kuliah di teknik mesin. Oh, lagi. di mesinnya ya. Itu. Teman saya kuliah di teknologi, di geologi pertambangan. Sekarang pekerjaannya adalah nguras WC, nah, nambang WC. Apa dik? Pertanyaannya dik? Saya mau mewakili teman saya ya. Biasanya itu. Ya, mewakili teman kamu ini sopo, sok-sokan. Teman saya yang nggak ada di sini. Kadang itu kan. Apik iki. Rupamu. Teman saya nggak ada sini. Weh takon dirimu atau temenmu? Weh takon untuk dirimu apa temenmu? Saya yang tanya. Oh, tapi pertanyaan dari? Ya pokoknya. Sebut saja namanya Bunga, ngono ya? Ya. Iya, cangkem. Kan ya. gini loh Gus. Ngene lho Gus ya. Piye, Cuk? Ayo, Cuk. Kan katanya tadi mengolok-olok orang tua itu nggak boleh. Oh. Jadi gimana kalau teman kita itu mengolok orang tua kita terus dianggap guyon itu gimana? Wonge ya teko kuwi. Wonge ya teko. Ya melu guyu.
Kayaknya kalau nonton guyu. Oh, lah nonton gue. Kamu tahu sidik itu artinya apa, Le? Jujur. Oh, jujur. Oh. Lah rupamu ki antara jujur apa mesake aku ora paham. Tapi insya Allah besok gue wong sukses, Le, amin. Kalau kamu dibully, santai saja, Dik. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Nggak ada yang tahu. Wah. Jadi begini ya, saya itu orangnya suka guyon. Wus, cangkem saya itu dianggap cangkem bosok lah. Gitu. Kayak kemarin saya di Surabaya, Mas Gibran. Ada wartawan pas hari peringatan Hari Pahlawan, ada wartawan dari Australia tanya begini. Saya itu melihat Gus Miftah kok sering ngomong dancuk, alasannya apa? Wartawan Australia. Jawaban saya waktu itu apa, Mas? Saya itu ngomong dancuk karena dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Loh, iya, alasannya apa? Sekarang kan apa-apa diklaim milik Malaysia, Mas Gibran. Wayang Malaysia, reok Malaysia, keris Malaysia, batiknya Solo loh diaku Malaysia. Lah saya khawatir kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancuk. Saya khawatir dancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Kan ya lucu, masa Ipin Upin ngomong dancuk. Hah? Dancuk, ya ra pantes kok itu. Nah, makanya yang kalau Mas Gibran ngomong ya ora pantes, masa wali kota ngomong dancuk. Lah Gus Miftah saja dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Tapi saya tahu posisi nih. Mana kemudian yang tidak boleh untuk guyon umpamane. Termasuk apa? Guyoni wong tuwa kuwi ra pantes. Enggak pantes. Makanya saya itu orang yang menjaga tinggi etika. Contoh, saya mau tanya sama kamu. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Kamu jawab pakai mic. Pakai mic. Bapak Insinyur Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nanti dulu, walaupun ngomongnya terbata-bata, tapi saya senang dengan dia. Bapak Insinyur Haji, minimal masih ada takdim Bapak. Kita itu menghormati pemimpin sendiri kadang-kadang nggak bisa kok. Sopo? Presiden Indonesia, Jokowi, nggak pantes, Le. Kalau sama pemimpin sendiri kita jangkar coba, nggak pantas. Sopo wali kota Solo, Gibran, nggak pantas. Minimal ada status sosial beliau sebagai pemimpin. Pak Gibran, Mas Gibran. Kayak kemarin saya tanya di Temanggung, siapa nama wakil presiden? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar lah. Iki kepiye to iki ngawur ya aku. Wis angel gitu loh. Saya itu membiasakan diri ya untuk takdiman wa takriman wa mahabbatan. Dengan pemimpin-pemimpin kita, siapa nama Bapak Presiden? Bapak Presiden Joko Widodo. Kita pelajar ngomong presiden ngomong sak geleme dhewe, Jokowi. Sopo menteri sekretaris negara Pratikno gak pantes. Lah, bapak kita disebut namanya saja mesti awake dhewe ra kepenak kok nesu kok. Umpamane, Pak Sidik bapakmu jenenge sapa? Bapak saya namanya Ibnuri. Hah? Ibnuri. Nur, ngono kira-kira tersinggung apa ora? Tersinggung sebagai anak. Tersinggung banget. Nah, makanya kalau untuk urusan orang tua, please lah, jangan guyon. Masih banyak gojek kere yang lain, betul? Gak usah orang tua lah, ngapain kita kok guyon kok pakai orang tua, orang cerdas men itu. Yang guyon standar-standar saja lah. Kue guyon bosok-bosokan kora aku tak layani. Tapi jangan menertawakan orang tua. Orang tua untuk mainan, saya nggak setuju. Nah, ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Zufar Ahmadinejad Kusuma Wijaya dari... Wih, ngomong apa kamu cepet dia kan. Ngomong Gus. Siapa namanya? Zufar Ahmadinejad Kusuma Wijaya. Shadaqallahul adzim. Panggilannya Wijaya. Zufar Gus. Oh Zulfa. Kelas berapa Zulfa? Kelas 11. Dari SMK? SMA 5. SMA 5. Ya. Cita-cita? Pengusaha Gus. Pengusaha apa? Perikanan. Pantesan kowe kumisen kaya lele ya nah. Tapi jangan menghina. Kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Masuk. Zilfa, calon perikanan nih loh. Ya Allah. Apa pertanyaannya Mas Zilfa? Bagaimana pendapat kita, pendapat Gus? Kalau pendapat kita jawaban dewe kok. Pendapat kita, ya jawaban dewe. Pendapat Gus jika ada teman yang mengajak kita radikalisme. Tolak kok.
Jak gelut kok. Ini urusan ideologi le. Ya tentunya kita tolak dengan cara yang baik. Termasuk ini Pak Wali nyuwun sewu nggih. Salah satu pintu masuk radikalisme di sekolah itu melalui rohis. Karena biasanya rohis itu ngundang ustadz dari luar. Tolong diseleksi. Jangan sampai ada ustadz yang sukanya menjelek-jelekkan pemerintah, menyalah-nyalakan pemerintah, diundang, akhirnya ikut-ikutan memprovokasi anak-anak. Contoh begini, pertama kali muncul COVID-19, pemerintah ditekan untuk lockdown nasional. Pak Jokowi tidak bergeming. Wah, ya kan? Kebijakan pemerintah. Kemudian muncul BLT. Ya dah, BLT. Covid belum berakhir, pemerintah bikin kebijakan vaksinasi nasional. Orang mulai cerewet. Itu nggak bener vaksin proyek pemerintah bla 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 bla. Nah, akhirnya vaksin tetap berjalan, minta sertifikasi halal. Ya kan waktu itu? Akhirnya MUI mengeluarkan vaksin sertifikasi MUI. Begitu sertifikasi halal muncul, cerewet meneh. Apa? Minta supaya yang disontek pertama kali presiden, Pak Jokowi kerso. Oke, presiden sontek pertama kali. Pak Jokowi kerso, jangan sampai kita dibohongi rakyat. Tolong, sonteknya live, disiarkan TV. Bener kan waktu itu? Pak Jokowi juga mau lagi live TV. Masih cerewet lagi. Jangan-jangan yang disontekkan beda dengan rakyat. Aku batin, opo-opo mau goleki salahe, kabeh wong mau salahke. Tapi begitu ngantri BLT ngarep dhewe. Ayo, wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Opo-opo salah tapi lah ana dum-duman ngantri dhisik dhewe. Ini ya mohon maaf. Ini paham-paham seperti ini harus kita tolak. Makanya ingat, kalau kamu buka medsos, saran Gus Miftah satu. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena sekarang di era medsos semuanya bisa berpendapat, walaupun dia nggak ahli, melu-melu nyangkem. Dan ini bahaya. Kemudian kalau kamu posting, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Itu saja. Lah aku malah saiki postingnya guyon-guyon wae kok. Kayak kemarin saya terakhir posting apa Mas? Yang Ramadan kemarin kan saya ngimami Pak Jokowi sholat duhur sama ceramah. Saya bilang hari itu 5 menit Indonesia yang mimpin saya, bukan Pak Jokowi. Kok iso Gus? Wong aku dadi imam sholatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi manut karo aku. Saya mau sholat tengok ke belakang. Sawu sufu fakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus. Bagus aku. Imam sholat soalnya itu. Jadi kalau saya tak buat santai-santai saja. Jangan posting yang bau-baunya keras, yang kira-kira justru menimbulkan head speech, yang kemudian justru memperkeruh suasana. Itu paham-paham seperti itu le. Iki Pak Jokowi pemerintah bla 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 bla, didelok bener apa ora. Jangan terprovokasi. Ya terakhir Mbak E. Nama saya Agnes Monica Floresita Prasetyo. Agnes Monica. Nikahnya kapan? Agnes. Katanya Agnes mau nikah. Nikahnya masih lama, masih lama. Kelas berapa Agnes? Kelas 12. 12. Sekolahnya mana? SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Surakarta. Cita-citanya Agnes? Jadi artis sukses, membanggakan Indonesia. Artis sukses? Iya. Kamu punya bakat apa nyanyi? Gimana? Punya bakat apa nyanyi? Punya. Oh, punya. Punya bakat nyanyi? Punya. Tapi lebih ke dance sama modeling aja sih. Oh dance? Ya. Dance-nya ngapa? Dance modern gitu. Kalau untuk tradisional baru dipelajari. Oh baru dipelajari. Yes, mudah-mudahan kamu bisa manggung besok di atas Monas ya. Agnes agamanya apa Dok? Katolik. Oh Katolik. Kamu ke gereja toh? Iya. Oh jangan sampai saya Katolik Gus, tapi gereja saya gereja negeri. Maksudnya Sabtu Minggu libur lah. Ratau yang gereja gue berarti. Tetap ke gereja Dok. Apa pertanyaannya Agnes? Mengapa kita sebagai generasi muda harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Coba Pancasila, kamu baca dulu. Jangan-jangan kita banyak yang lupa. Kamu pimpin baca Pancasila bareng-bareng. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Agnes. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengamalkan ideologi Pancasila? Ada nggak yang salah dari 5 pasal itu loh? Ada nggak yang salah dengan sila-sila itu? Bagus apa enggak? Pertanyaannya, alasan apa kita menolak sila-sila dalam Pancasila? Ketuhanan, bangsa Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis. Indonesia bukan negara Islam, tapi sangat islami. Bukan negara agama, tapi sangat agamis. Dah, beragama dengan sesuai keyakinan masing-masing. Agnes, ayo ke gereja, Gus Miftah ke masjid. Menghormati masing-masing. Tanpa harus intervensi terhadap agama orang lain. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salahnya di mana? Persatuan, nggak ada yang salah. Kerakyatan, yang nggak ada yang salah. Keadilan, nggak ada yang salah. Nggak ada alasan sedikit pun kita untuk menolak Pancasila. Itulah alasan kenapa kita meyakini Pancasila sebagai sebuah ideologi. Tepuk tangan untuk Pancasila. Nah, gitu aja, Nes. Udah, masing-masing tak kasih 300.000 sama kaos. Kamu tadi namanya siapa? Jul. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Oh, di apa? Ditabung aja Betul, dulu. ditabung. Jangan dicelengi, beli tabung. Kenapa? Ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Nasnya 300.000. Ya. Wah, sidik. Duitku entek, Dik. Sidik. Untuk beli apa, Dik? Duitnya? Buat jajan. Di apa? Buat jajan. Jajan. Gawennya jajan kok ya kuru loh begini. Orang itu kalau makannya banyak tetap kurus kayak kamu, 2 kemungkinan. Anugerah atau azab. Itu ya azab itu. Ya udah, dulu sini. Tadi si siapa namanya? Zufar Gus. Zulfa. Tak kasih uang untuk beli apa? Nggih bangun kolam Gus. Wah. Kowe gawe kolam? Nggih Gus. Tak tambahi 500 yo gawe kolam. Alhamdulillah. Api kok niate yo. Sampai ngapusi tak santet kowe. Mbak Agnes, salam untuk teman-teman gereja ya, Nduk ya. Nah, makasih, Nduk. Ya, foto sini, buka kaosnya. Foto sini biar kita Mas Wali sini, sebelah sini. Nah, sini tengah, bagian Mas Wali. Nah, sini. Dibuka kaosnya. Dibuka. Sini Agnes, enggak apa Nes? Tuh, foto tuh. Oke. Ayo Mas Ali, dua lagi yuk. Dua lagi monggo. Terakhir. Sabar. Kene Mas. Nah, kene siji. Munggah sik. Cewek. Nah, Mbak sini betul. Tunggu. Kamu sini kok. Kamu sini. Tunggu. Tunggu ya, boleh Mbaknya sigap. Yuk, 4 orang. Yang lain nanti ya. Udah. Sabar. Kasih lagi. Ini. Keren nih. Ini dulu sini. Ini Dut. Namamu siapa, Dut? Irfan Amir Ramadan. Irfan rame-rame. Irfan Amir Ramadan. Irfan Lambe Ramadan. Amir. Oh, Amir. Irfan dari mana, Van? Dari SMK 3. SMK 3. Ya. Wow. Sik, kok panggungnya miring nganan ya? Oh, anak kowe to, Pak. Ngapunten. Kamu kelas berapa, Van? Kelas 3. Kelas 3 apa? 3 SMK. Oh, SMK. Pengen jadi apa besok, Irfan? Besok rencana Ganjil itu panggung. cita-cita saya ada 2 Gus. Apa? Pertama jadi anggota DPR. Wah. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya mau jadi legislator. Oh, emangnya tugas legislator itu apa saja? Merancang undang-undang, terus menganggarkan anggaran, Terus? pengawasan proyek-proyek. Pengawasan proyek-proyek. Kebetulan saya juga ikut kegiatan yang ada di DPRD Kota Surakarta menjadi legislator muda. Oh. 1 minggu menjadi DPR. Tugas DPR itu budgeting, merancang controlling. undang-undang. Ya, controlling. Kowe ora rasa ngomong controlling bahaya. Nggih, Gus. Pengen jadi anggota DPR keren.
Cita-cita kedua pengen jadi vokalis band metal, Gus. Wah. Oh iya, kalau saya band metal loh ya. Pasukan babi neraka. Pasukan Babi neraka. babi neraka. Tapi pengennya masuk surga. Ya, yes. Moga-moga masuk surga secepatnya ya. Boten, Gus, boten. Pengen masuk surga. Berat badan kamu berapa, Van? Aku terakhir nimbang 92. 92. Saya dulu pernah 108 kilo. Aku so seksi. Karena saya jarang makan nasi. Kamu jangan besar-besar perutnya. Karena ada penelitian di rumah sakit, lak wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Boten, Gus. Ora percaya, sepil. Ayo. Gus, ampun, Gus, ampun. Ampun, Gus. Bahaya lek iki. Paling lato-latone kisut. Boten, Gus, boten. Ora bahaya dah. Boten. Apa, Van? Pertanyaannya, Van. Lah kamu dua itu pengen jadi vokalis sama DPR lebih cenderung yang mana? Saya lebih cenderung ke DPR sih, Gus. Oh, DPR. Yo, sing dadi DPR sing apik. Siap, Gus. Masa ono DPR seneng karo aku, Mas Gibran. Gara-gara yang istighosah kebangsaan tahun kemarin, pas Abah Ma'ruf ceramah itu kan mengatakan begini, Pak Wapres. Barang siapa akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, dia masuk surga. Lah, negara di dunia yang paling banyak penduduknya masuk surga adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu penduduknya mayoritas Islam di dunia. Lah, ono anggota DPR tanya, kalau DPR korupsi itu masuk surga apa enggak, Gus? Saya jawab, ya tetap masuk surga. Kok gitu DPR korupsi masuk surga, kiai-kiai protes. Malaikat, itu DPR korupsi kok masuk surga, itu bagaimana? Malaikat jawab, Pak Kiai sabar, DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Flung yang balik meneh. Ngono ki DPR ki nesu arahku kok piye? Goblok aku. Apa pertanyaannya Pak DPR? Gus, tadi kan ada materi tentang toleransi, Gus. Nah, bagaimana kita menyikapi toleran apa yang harus kita ambil ketika ada kaum-kaum LGBT. Sekarang kan marak banget ya teman-teman, apalagi di SMK saya banyak banget yang letoy. Ngapunten, Gus, ngapunten. Niki boten diskriminasi, tapi ini boten diskriminasi, tapi ini cuman menyampaikan. Oke. Tenan. Ngapunten Bu Kepala. Apik iki, apik iki. Tapi kamu normal, Taufan? Saya normal, Pak. Saya suka metal kok. Oh, metal. Metal, merah total. Ora, melu tahlilan. Oke, leres, Pak. Leres. Dek wingi mbah kula nggih bipar meninggal, dek wingi 40-an hari ini. 40 hari. Kamu enggak kesusu toh? Boten. Boten, Pak. Ya Allah. Seneng aku ketemu Irfan iki, jan. Wetenge kaya buk. Kalau kamu dibilang, dasar Irfan gemuk, kamu jawab, enggak masalah aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan hati. Iya. Cuaks. Tapi enggak ada orang gemuk, Ovan. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi, itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Ya. Salah planet. Besok kamu sekolah yang Mars kan, Ovan. Jadi yang pertama begini, konsep Islam soal LGBT. Yang pertama, fitrah manusia. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah itu menciptakan jenis kelamin cuma 2, laki-laki dan perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Irfan. Gus. Gak ada jenis kelamin ketiga, gak ada. Ada kasus sedikit namanya khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin. Kemudian dia diputuskan oleh medis jadi laki-laki atau jadi perempuan, itu berdasarkan keputusan medis. Contoh itu loh Mas Gibran, Andi Manganang yang anggota TNI itu loh. Kan dulu dia dianggap TNI itu ya. Itu kan dulu dia artis voli, atlet voli perempuan. Kemudian sama Jenderal Andika Perkasa dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia laki-laki. Kalau dilihat ada rahim, jelas dia perempuan. Maka laki-lakinya dihilangkan. Enggak, itu dan itu jarang. Yang jelas laki-laki dan perempuan. Makanya ketika Dorce Gamalama itu meninggal, saya viral gara-gara apa? Saya dimintai pendapat, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap wasiat Dorce yang pengen dimakamkan secara perempuan? Saya bilang nggak bisa. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu.
Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau dia laki-laki, ya dikuburkan secara laki-laki. Kalau dia perempuan, dikuburkan secara perempuan. Lah Dorce itu laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Makanya saya nggak setuju. Emangnya beda Gus, penguburan laki-laki dan perempuan? Oh beda. Contoh, kain kafan. Lebih tebal kain kafan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Makanya Irfan harus paham, perempuan itu sudah mati saja masih boros. Buktinya apa? Kain kafannya luwih kandel tinimbang wong lanang. Apa meneh sing urip tak kandhani? Boros. Gus. Dua, cara mendoakan. Lah wong lanang mati, Allahumma fir lahu. Wong wedok mati, Allahumma fir laha. Lah lanang hu wedok ha, banci hu ha. Enggak ada. Maka fitrah. Nah, kemudian kita lihat surat Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari jenismu sendiri. Ya, manusia nikah dengan manusia. Makanya kemarin ada gaya kikir Mas Gibran, gara-gara ada pernikahan anjing dengan menggunakan adat Jawa. Kita sebagai orang Jawa tersinggung, wong adate wong kok dinggo asu. Tapi di satu sisi itu sindiran, asuwe rabi, masa Irfan ora. Iya. Wayahe Gus. Urung wayahe. Nah, bagaimana kemudian kalau laki-laki dengan laki-laki itu menyalahi fitrah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan begini, la'anallah man amila amala qaumil Lut, sampai 3 kali. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Kalau seperti itu mohon maaf, kalau ada orang berperilaku LGBT, saya nggak bisa komentar. Tetapi kalau ada upaya, ikhtiar, usaha mengkampanyekan LGBT, pasti saya lawan. Tapi kalau ada orang yang perilakunya LGBT, saya bisa komentar apa, itu hak asasi dia. Tapi kalau ada upaya ngajak orang lain, mengkampanyekannya, mensosialisasikannya, bahkan woro-woro di mana-mana, itu saya lawan. Masih ingat nggak podcastnya Mas Deddy Corbuzier sama bintang tamu aktivis LGBT dari Jerman, Ragil? Kontroversi. Yang datang memberikan nasihat kepada Mas Deddy siapa? Saya. Tak minta untuk di take down. Karena itu udah ada upaya. Kalau ada orang berperilaku pribadi, yaitu dosamu pribadi. Tapi kalau ngajak-ngajak, pasti saya lawan. Dengan orang yang ngajak kamu untuk LGBT itu nggak ada toleran, harus kamu lawan. Siap Gus. Nah, kalau dia berperilaku LGBT ya itu urusan dia. Kalau mau dinasihati ya dinasihati, kalau enggak ya urusan dia. Aku toleran, ya wis, lak nganti toleran. Kowe dikeloni karo LGBT piye? Boten purun kula Gus, kula tekak niku. Kula tekak piye lho. Kowe lak lanang karo lanang piye, kaya anggar to. Nggih pedang-pedangan. Oh, pedang-pedang. Enggak ada toleransi, oke? Ayo Mbak E. Sekedap Gus, kula nyuwun pesan-pesan diki anak-anak muda. Kan tahun aku ki kat awan pesanku wis akeh, Cok. Tahun depan kan tahun politik Gus. Agar anak-anak muda ini tidak gampang diarahkan isu-isu politik. Wis penting belajar sing bener. Atau lak duwe hak suara ya nyoblos sing bener, menggunakan hak suaranya. Gus Miftah nyoblos siapa? Nyoblos istri saya. Rampung. Lah nyoblos apa meneh? Wong aku duwe bojo. Penting nggak usah terprovokasi. Beda pilihan boleh, beda partai boleh, beda calon presiden boleh. Tapi ingat, pemilu 5 tahun kita bersaudara seumur hidup. Jangan sampai persaudaraan seumur hidup hanya terganggu peristiwa 5 tahun sekali. Bersaudara selamanya. Nah, walaupun beda pilihan. Itu, ayo Mbak E. Siapa namanya, Dok? Saya Angela Florencia. Angela Florencia. Angel. Ya. Angel dari mana, Angel? Dari SKPNK, Pelita Nusantara Kasih, Surakarta. Kelas berapa, Dok? Kelas 12. Kelas 12. Cita-citanya Angel? Cita-cita rencana mau jadi psikolog, kalau enggak jadi lawyer. Oh, pengacara. psikolog. Ya. Nanti pasien pertama kamu Irfan ya. Nah. Kamu Kristen apa Katolik, Dok? Kristen. Oh, Kristen. Gereja kamu di mana? Di GBIKA. GBKA. Iya. Oke, pertanyaannya apa, Mbak Angel? Izin bertanya, kan tadi Gus bilang untuk menyinggung mengenai optimis dan bersyukur.
pertanyaan saya adalah... Agak dekat dok mic-nya dok. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi insecure atau rasa pesimis? Oke. Bagaimana cara menghadapi insecure atau orang yang pesimis, underestimate? Yang pertama dok, falikuli syai'in maziyah. Semua orang itu Allah takdirkan, Tuhan takdirkan mempunyai kelebihan masing-masing. Irfan punya kelebihan. Apa kelebihannya? Berat badan umpamanya. Nggak mungkin Tuhan melahirkan umatnya, hambanya, tanpa dibekali kelebihan apapun. Bahkan orang yang tidak bisa melihat pun diberikan kelebihan dalam fungsi yang lain. Contoh Putri Aryani, mengguncang dunia dengan suaranya, walaupun dia punya keterbatasan di penglihatannya. Ini menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan itu nyata. Maka orang-orang yang kemudian tidak percaya diri dengan kemampuannya, berarti dia meragukan siapa Tuhannya. Nggak mungkin Tuhan itu zalim kepada hambanya, betul nggak? Makanya kamu pede saja bahwa kita semuanya punya kemampuan masing-masing. Ingat dok, kita hidup dengan rezeki yang sudah Allah atur, yang sudah Tuhan atur. Kita punya rezeki masing-masing. Saya, Mas Gibran, Mas Irfan. Mohon maaf, Van, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Leres Gus. Lah, artinya apa? Nggak ada yang kemudian membuat kita menjadi insecure. Wong Tuhan kasih kok. Tuhan kasih kemampuan kita kok. Saya tuh nangis mas. Dulu saya didatangi sama 40 orang tunanetra. Datang bareng-bareng ke pondok saya. Mereka mengatakan apa? Paguyuban tunanetra pecinta Gus Miftah. Datang ke pondok. Saya bingung, mau ngapain kesini bu? Kita ngefans sama Gus Miftah. Lah emangnya tahu dari mana? Kita tiap hari lihat YouTube. Loh, tunanetra kok lihat YouTube aku? Ternyata dia pendengar setia YouTube. Yang membuat saya ternyuh apa? Selesai acara mereka bilang apa? Gus, yuk foto bareng. Tunanetra ngajak foto bareng. Kan saya gagal paham. Bagaimana cara mereka menikmati fotonya? Ketika saya tanya, loh ini foto untuk apa? Kan Bapak Ibu juga gak bisa melihat fotonya. Minimal kami pernah foto bersama Gus Miftah walaupun kami tidak bisa melihat gambarnya. Optimismenya luar biasa. Loh. Makanya kemudian apa? Saya selalu mengatakan bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Kalau mau tidak punya sandal tak ajar Firmanin. Itu dok ya. Harus hilangkan insecure. Ayo Mbak E. Perkenalkan, nama saya Salika Putri Madania. Siapa? Salika Putri. Salika Putri Madania. Kamu tahu Salika itu artinya apa? Terus berjalan. Salik itu suluk jalan. Kelas berapa dok? Saya kelas 12 dari SMA Negeri 7 Surakarta. SMA 7. Fan-nya oke fan-nya. Cita-citanya Salik, pengen jadi apa Lik? Pengen jadi guru Gus. Wow guru Pan. Kue anak metal, besok nikah dengan guru, top. Lu bener, kalau kamu nikah dengan guru, top. Masuk kamar, bojomu takon, Mas Irfan, masih ingat pelajaran kemarin? Iya, mana Pan? Jawaban Pan, lupa mama. Bojomu mesti jawab, ayo Mas Irfan, ulangi lagi. Iya. Yes. Kue rabin duwe bojo kowat, dibaca tentara bahaya, mlebu kamar, siap gerak. Cuci kaki gerak, repot be. Malah kon PBB dhisik kowe. Apa pertanyaannya Bu Guru? Bagaimana keterkaitan moderasi beragama dengan Indonesia ke depannya? Seberapa besar pengaruhnya? Dan bagaimana cara kita para pelajar ini bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Oke, pertanyaannya wabut ini. Dalil tentang moderasi dalam Al-Quran. Kamu muslim kan? Muslimah kan? Dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah mengendaki kita itu umat yang tengah-tengah, Dok. Yang wasatiyah. Artinya wasatiyah itu apa? Tidak condong kanan, tidak condong kiri. Berarti kalau ngomong wasatiyah seperti ini ya, di tengah-tengah begini. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Lah, makanya kenapa kemudian Pak Jokowi itu beberapa kali bilang soal awas hindari politik identitas.
Karena hari ini terlihat bagaimana kemudian menggunakan identitas agama untuk kepentingan politik. Lah makanya kemudian muncul hadis Nabi bunyinya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengahnya. Itu namanya moderat. Cara beragama yang moderat bagaimana? Dengan tidak menyalahkan agama orang lain. Adzan dulu. Allah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk lanjut dikit lagi. Jadi moderat, bagaimana kemudian kita berpandangan secara wasatiyah. Bahwa semua orang punya potensi benar, semua orang juga punya potensi salah. Itu orang moderat. Orang moderat tidak ada klaim kebenaran individu. Makanya kalau orang moderat itu begini, katakanlah kita berwarga negara yang baik. Pak Jokowi kebijakannya benar, ya kita dukung. Salah, ya ayo kita kritisi dengan cara yang baik. Kan begitu? Jangan sampai kemudian kalau memang kita sudah benci, sebenar apapun tetap kita benci. Jangan begitu. Apalagi kalau sampai salah gitu loh. Nah itu bukan pandangan yang moderat. Jadi pandangan yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ayo terakhir. Perkenalkan, nama saya Hayden dari Siapa? Hayden. Hayden. Wah, kok tersembunyi jenengmu itu. Hayden. Hayden Agenda. Kamu dari mana Hayden? Saya berasal dari sekolah SKPNK. Oke, kelas berapa Hayden? Saya kelas 11. Cita-cita? Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Programmer. Ngeri. Apa Hayden? Kamu Katolik apa Kristen? Saya beragama Katolik. Katolik. Apa pertanyaannya Hayden? Saya di sini bertanya mewakili orang-orang yang non-Islam, minoritas seperti saya. Gimana kita menghadapi radikal rasisme? Kamu pernah mendapat perlakuan rasisme? Belum, tapi banyak orang-orang yang Jangan pernah bilang mendapat. belum dong, tidak. Kalau belum berarti masih mau. Gitu loh. Kalau tidak enggak. Gitu. Ada enggak perilaku di lingkungan sekolah kamu yang mencerminkan rasis umpamanya? Mumpung ada Pak Wali. Nah.
Tidak. Nggak ada. Oh, wah. Kita Solo mendapatkan kota toleran nomor berapa, Mas? Nomor 4 di Indonesia loh. Nah, terus yang kamu tanyakan apa? Ada nggak kamu melihat perilaku rasisme di lingkungan kamu? Tidak ada. Tidak ada. Terus pertanyaannya? Kalau misal kita mendapat perilaku atau begini deh, rasisme, kamu merasa sebagai minoritas, ada nggak perlakuan yang berbeda baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kamu? untuk saat ini sih belum ada. Tidak. Tidak. Jangan bilang belum. Kalau belum ngarep-ngarep gitu loh. Itu berarti kota Solo menurut kamu kota yang toleran nggak? Tidak. Kota yang toleran apa intoleran? Iya. Iya apa? Kota yang toleran. Ah, kota yang toleran. Terus problemnya apa, Mas Hayden? What is your problem, brother? Jadi kalau misal orang-orang minoritas seperti saya ini mendapat perilaku rasisme, gimana cara kita menghadapi peristiwa tersebut? Orang Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Pancasila mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Ada 1.600, 1.700 bahasa. Ada 6 agama. Semuanya memiliki hak yang sama. Untuk dihormati dan menghormati, untuk memilih dan dipilih. Artinya apa? Nggak ada kemudian orang yang mayoritas merasa lebih hebat daripada yang minoritas. Kemudian yang minoritas menjadi minder. Hilangkan jauh-jauh itu dari pikiranmu, Hayden. Nggak ada. Siap. Nggak ada. Kalau ada perilaku-perilaku yang kurang pantas seperti itu, kamu bisa lapor Pak Wali. Di sekolah kamu bisa lapor ke kepala sekolah. Oh, ini ada rasisme nih. Contoh, saya orang Katolik. Saya tidak mendapatkan pelajaran agama Katolik di sekolah saya. Itu nggak boleh. Karena amanat undang-undang pendidikan mengamanatkan semua siswa didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Siap, Pak. Oke, wis sore, sholat doan. Ayo. Gitu kok Pak pakai duit, Pan? Wah, samplifier kok piye wis. Hobimu kayak Pak Jokowi metal ya. Jadi kurang ajar Irfan, kaosnya ra cukup. Dibuka kaosnya iki lho. Ora sedeng ora apa-apa, nggih sempakan kan mending. Yuk, nyanyi sholawat kebangsaan dulu yuk, ayo. Shallu ala Nabi Muhammad, udah sana. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah. Yuk semuanya berdiri terus kita foto bareng yuk. Bantu nggak Pak? Semuanya berdiri nggak Pak? Nanti kita foto bareng. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil
Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan wingko di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Solo untuk Indonesia, dari Solo untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Buto ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi, selak tuwek ora payu rapi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing